Hello guys, welcome back to Learning by Gaming today. Ya, hari ini gua akan menjelaskan kepada kalian ya bagaimana caranya gua ya belajar bahasa Inggris melalui game. Ya seperti yang kalian ketahui bahwa ya biasanya orang tua kita ini melarang kita main games ya guys. Jadi gua pun mengalami masa-masa itu ya. Pada saat itu gua cuma boleh main seminggu sekali, itu pun hanya 1 jam ya. PS-nya itu disimpan teman-teman ya, disimpan bayangin, disimpan di atas lemari. Jadi gua kan ya kecil ya badannya, jadi gua nggak bisa ambil waktu itu. Ya mau nggak mau kita main game seminggu sekali. Tapi nggak apa-apa. Kali ini di channel gua akan mencoba belajar ya, kita belajar bareng ya teman-teman ya, belajar bareng sedikit bahasa Inggris melalui game. Jadi belajar dengan cara yang menyenangkan begitu ya. Belajarnya tidak harus yang ribet-ribet ya guys, ya nggak? Kalau bisa belajar dengan cara menyenangkan, kenapa harus kita belajar tuh ribet begitu ya? Oke, jadi kali ini gue memainkan game Legend of Runeterra ya. Kalian bisa download apps ini, game ini di Play Store seperti itu ya, tersedia gratis dan kalian bisa mainkan gratis guys, gratis ya. Game ini ya basically ya ini game trading card game seperti itu ya. Jadi kita akan bermain kartu ya, anggaplah seperti Yu-Gi-Oh gitu ya. Kalau yang mungkin sudah agak tua begitu ya, atau yang baru-baru ini apa ya, Pokemon enggak juga ya. Ya gua agak ketinggalan sebenarnya begitu ya guys. Oke, di game ini juga kita bisa mendapatkan kartu gratis ya. Kali ini gua akan buka kembali Weekly Vault ya, atau ini kotak harta mingguan ya. Vault ini seperti, kalau bahasa Indonesianya itu ini loh, kotak besi loh, yang isinya biasanya itu ada surat-surat berharga, mungkin ada perhiasan seperti itu. Itu vault ya. Weekly, week itu minggu, li itu ya berarti keminggu-mingguan. Nah, li itu bisa macam-macam artinya, tapi weekly artinya mingguan. Jadi vault, weekly vault artinya adalah ya kotak harta mingguan seperti itu ya. Jadi di game ini ya kita akan coba lihat minggu ini gue dapat apa nih guys ya. Jadi selama seminggu ini ya gue mengumpulkan poin ya, maksimalnya sebenarnya 13 titik checkpoint seperti itu ya guys ya. Tapi minggu kemarin ya gue cuma bisa nyampe di 12 titik saja, dan gue akan mendapatkan 3 kotak nih ya. Ya ready to claim itu artinya ready to siap ya nggak. Claim itu diambil ya. To itu untuk. Jadi siap untuk diambil seperti itu. Oke guys, kita ambil saja kalau begitu. Kita lihat. Ya, di upgrade ya. Jadi semuanya kita dapat diamond chest nih, teman-teman ya. Upgrade ini adalah peningkatan gitu ya. Mengalami peningkatan seperti itu, dikasih bonus lah istilahnya seperti itu, guys. Diamond ini ya permata begitu ya, diamond ya, berlian. Chest ini artinya bisa beberapa arti, tapi dalam dalam kasus ini chest ini artinya kotak. Kotak harta gitu ya. Yang mirip sama vault lah seperti itu. Kalau vault itu kotak besi ya. Oke, di upgrade lagi ya. Ini ada extra kopi guys ya. Ekstra kopi ini, ekstra adalah kelebihan ya, kopi ini adalah salinan, jadi kelebihan salin. Jadi dalam game ini kalau kita udah mendapatkan satu buah kartu, kita anggap aja ice shard ini ya. Ya kalau sudah ada 3 kartu yang kita sudah punya, sudah kita miliki, kalau lebih itu akan jadi shard guys. Shards ini artinya adalah pecahan seperti itu ya. Cuman di sini sebenarnya ini seperti mata uangnya, disebutnya shards seperti itu. Jadi di diamond chest pertama ini ya kita dapat beberapa ekstra kopi. Kartunya gue udah punya 3 kopi seperti itu, 3 salin. Jadi gue mendapatkan kartu lain, mendapatkan shard seperti itu sebagai penggantinya lah seperti itu. Lalu ini ada common wild card ya. Common ini artinya itu adalah umum ya. Jadi umum. Wild card ini jadi kalau di wild itu artinya liar seperti ya. Card itu artinya kartu. Jadi common wildcard ini sebenarnya kartu liar yang umum. Bagaimana menjelaskannya? Jadi intinya common wildcard ini bisa ditukar dengan kartu apa aja yang tingkat kelangkaannya itu common atau umum begitu guys, yang warna hijau seperti itu ya. Nah kalau ice shard ini kan juga di bawahnya ini ada segitiga hijau, ini artinya nih kartu common sebenarnya seperti itu ya. Lalu ice shard ini, ice itu artinya es, shard itu ya pecahan. Yang tadi gue ada jelasin ya, shard ya. Lalu ada fast, fast ini artinya cepat. Ya, dan dia punya efek deal one to everything. Ya, deal itu adalah menghasilkan ya, atau ya bisa berbagai arti sebenarnya. Deal itu bisa juga persetujuan, deal-dealan seperti itu ya. Tapi dalam case ini artinya ini deal itu ya ada mengenakan efek begitu ya, atau menyerang lah begitu, menyerang satu ke everything, everything itu semuanya seperti itu ya guys ya. Oke. Oke, kita lanjut saja. Kita dapat apa lagi nih guys? Oke, kita dapat banyak kartu ya. Ini
veteran investigator. Ya, veteran ini artinya ya veteran ya, jadi orang yang sudah berpengalaman seperti itu, veteran. Investigator ini adalah penyelidik ya, penyelidik. Oke. Seperti detektif gitu ya, tapi hmm, tidak 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 persis detektif gitu ya, penyidik lah, penyidik. Oke, dia punya efek when I'm summoned, all player draw one. Ya, jadi when itu adalah ketika atau kapan ya I'm ya saya itu kartu ini begitu ya. Summon itu dipanggil atau dikeluarkan seperti itu ya dari tangan ke field atau ke lapangan begitu ya. Atau ke meja lah begitu ya. All player, semua pemain mengambil satu. Ya, draw itu mengambil, ya mengambil dari deck. Seperti itu, guys. Oke, kita juga dapat Dreadway Deck Hand. Dreadway ini dia sebenarnya nggak ada artinya ya. Jadi dread itu sebenarnya mengerikan, itu pangki itu dready itu ya. Way itu jalan gitu ya. Deck hand ini ya sebenarnya artinya adalah anak buah kapal begitu ya guys ya. Deck hand tuh anak buah kapal begitu. Jadi orang yang bekerja tuh di kapal gitu ya. Jadi Dreadway Deck hand ini ya artinya anak buah kapal yang nyeremin lah, begitulah bahasa Indonesianya ya. Seperti itu. When I'm summoned, ketika saya dipanggil, ya summon a powder cake. Panggil powder cake. Powder ini bubuk, ya cake ini itu seperti barel guys. Ini gambarnya. Nah, ini seperti ini guys. Jadi barel berisi bubuk mesium mungkin maksudnya begitu ya, karena dia meledak seperti itu. Oke, hired gun ya, oke. Gue jelasin lagi, hired. Ya ini dari asal katanya hire begitu tulisannya ya. Hire itu artinya disewa atau menyewa. Hired ini bahasa pasifnya ya. Jadi Inggris itu ada kata aktif, ada kata pasif. Itu nanti dijelasin nanti. Jadi kita belajar ini kosakata dulu ya guys. Jadi begitu cara gue belajar itu. Gue nggak istilahnya nggak usah terlalu ambil pusing lah. Yang penting kita ini kata-katanya kita nangkep masuk di kepala kita, lalu biarkan otak kita ini memiliki kemampuan berimajinasi sendiri seperti itu ya guys ya. Jadi itu kita bisa menyambung-nyambungkan sendiri lah begitu ya. Hire itu kan menyewa, pakai D, hired itu artinya jadi dia kata pasifnya atau disewa. Gun itu artinya tembakan seperti itu guys ya. Jadi hired gun itu adalah tembakan yang disewa begitu ya. Ya bahasa Indonesia sih seperti itu ya. Meskipun ya mungkin gambarnya ya kok ada orangnya nggak cuma tembakan ya seperti itu. Ini kan hanya nama kartu aja begitu ya guys ya. When I'm summoned, grant the strongest enemy vulnerable. Oke, ketika saya dipanggil ya when I'm summoned, grant atau berikan the strongest. Strong ini kan kuat ya. Kalau strongest ya ini artinya terkuat gitu guys, yang paling kuat. Grant atau berikan the strongest enemy, musuh yang paling kuat, vulnerable. Ya, vulnerable ini artinya rapuh gitu ya guys ya. Jadi kalau di lagu-lagu Indonesia ini banyak yang bikin hati rapuh begitu ya. Jadi harusnya kalian paham lah. Jadi kalau rapuh itu atau vulnerable ini dia istilahnya gampang diserang begitulah ya. Kalau di game ini gitu. Oke, kita lanjut guys. Dapat apa lagi kita sambil kita belajar? Oke. Rimefang Wolf. Rimefang ini nggak ada artinya guys. Loh kok gimana ceritanya kok nggak ada artinya bang? Ya gini, gue ambil, oke, gue ambil nama jalan deh. Misalnya Surya Kencana. Surya Kencana kan ya nggak ada artinya gitu ya. Ya nama jalan aja gitu ya. Atau misalnya gue ambil lagi, misalnya nama pantai Anyer. Iya kan? Anyer ya Anyer aja, nama aja gitu ya. Jadi nggak semua kata-kata bahasa Inggris itu ada artinya. Ya, memang fang, ujungnya remove fang nih ya. Fang itu ada artinya. Artinya itu memang adalah gigi atau taring ya, gigi taring. Tapi kalau digabung jadi remove fang ya artinya ya agak ke feng-fengan gitulah. Jadi gimana ya kayak nama marga gitu ya. Ya Sujono misalnya gitu kan ya. Ya Jono mungkin ada artinya, gue kurang paham ya guys. Tapi Su kan nggak ada artinya begitu ya. Ya seperti itulah. Seperti itu. Oke. Wolf ini artinya serigala, guys. Serigala seperti gambarnya ini serigala ya. Ini ngomong-ngomong bisa diperbesar gini ya supaya lebih keren gitu ya guys ya. Jadi game ini menarik juga. Artistiknya tuh dapat gitu guys. Kita nggak bosen gitu ngeliatnya gitu ya. Oke. Challenger artinya challenge ya, dari kata dasar challenge. Challenge itu menantang. Nah, kalau tadi ed atau d di belakang itu menjadi kata pasif ya. Kalau dia di ujungnya pakai er begitu ya guys ya. Itu menjadi sebuah kalau gue mengartikannya tuh seperti pekerjaan gitu guys. Pekerjaan. Jadi
orangnya gitu ya. Challenger itu artinya orang yang suka menantang gitu ya, atau penantang gitu ya. Jadi kalau kita main bola atau main tinju itu kan ada juara bertahan, ada yang penantangnya. Penantangnya tuh challenger. Nah, seperti itu bahasa Inggrisnya seperti itu. Oke, strike itu menyerang, strike ya sama seperti attack ya. Jadi di bahasa Inggris itu gue bisa kasih makanya ada filosofi bahasa Inggris ya, atau gue bilangnya apa, literaturnya ya bahasa Inggris ya. Kenapa? Karena di Inggris ada beberapa kata yang kalau di Indonesia kan tuh sama tapi sebenarnya agak berbeda guys. Kalau attack itu menyerang mungkin dengan seluruh hati, tapi kalau strike ini sebenarnya menyerang tapi yang hanya satu serangan guys. Jadi gue ambil contoh gimana ya, misalnya kalau attack itu hmm, gue kalau attack ke sekolah lain gitu ya, ini gue nggak ngajarin tawuran gitu ya guys ya, tapi anggaplah begitu ya. Kalau gue tag sekolah lain tuh ya berkali-kali gitu, jadi berkelanjutan. Tapi kalau strike ya contohnya kayak misalnya petinju itu melayangkan satu pukulan tak kena gitu ya, itu disebutnya strike. Atau baseball itu ketika diayunkan kena bolanya, ya itu sebutannya strike seperti itu ya. Jadi satu kali serangan saja begitu ya guys ya. Oke, efeknya strike if I struck. Nah, ini ada lagi nih bahasa Inggris juga seperti ini nih guys. Jadi memang agak-agak susah-susah, tapi sekali lagi gue ingatkan, biarkan otak kalian berimajinasi. Strike ini kan kata dasarnya. Struck ini adalah kata dari past tense-nya. Ya, jadi struck itu adalah menyerang tapi sudah lewat gitu ya. If I struck, jadi kalau dia menyerang ya atau udah lewat lah gitu ya. A unit with null power kill it. Ya, jadi kalau dia menyerang sebuah unit yang punya powernya 0, power itu yang angka yang sebelah kiri ini guys ya, warna kuning ini ya. Kalau powernya 0, langsung kill it gitu ya. Meskipun mungkin unit itu masih memiliki sisa HP atau darah atau nyawa begitu ya. Itu yang sebelah kanan yang warna merah seperti itu guys. Oke, itu Demon Fang Wolf. Kita juga dapat Cloud Drinker. Oh, sorry guys, kepencet guys. Aduh, sorry guys. Oke, kita lanjutin aja. Aduh, sorry banget guys. Kita nggak kelihatan ya tadi ya. Oke, sekarang kita lihat Inner Sanctum. Inner Sanctum. Inner itu dari kata dasar in atau di dalam. Inner itu artinya jadi kalau ada ruangan tuh ada beberapa, ada ruang atau rumah lah gitu ya, properti. Ada daerah luar, ada daerah dalam. Daerah dalam disebutnya inner. Sanctum ini seperti tempat ibadah gitu ya. Kalau kalau gue nyebutnya begitu ya guys, tempat ibadah. Landmark. Nah, landmark ini juga unik guys. Landmark ini bahasa Indonesia itu seperti misalnya di Jakarta. Jakarta itu ada Monas. Monas itu landmarknya. Landmark itu gimana ya gue terjemahinnya ya? Bangunan bangunan yang paling kece di daerah itu. Mungkin bukan bangunan paling kece ya, tapi bangunan yang menandai daerah tersebut gitu ya. Nah, seperti itu guys. Jadi Jakarta ya terkenal dengan Monasnya seperti itu kan. Kalau di Australia itu ada Sydney begitu ya, ada gedung opera, itu landmarknya seperti itu. Di Paris ada Menara Eiffel kan seperti itu guys. Nah, itu adalah landmark ya, landmark. Reputation ya reputasi, atau ya kalian tau lah reputasi. I cost 0. Nah, cost ini harganya. Harga dia jadi 0. Nah, kalau di permainan ini harga itu yang di atas kiri guys, di atas kiri. Yang 3 ini ya. Jadi kalau mau mainkan kartu ini kita mengeluarkan 3 mana. Mana itu yang nggak ada artinya juga, yang tadi gue jelasin di Rimefang seperti itu ya. Seperti itu. Oke, jadi dia countdown 1 ya. Countdown itu menghitung mundur. Count itu menghitung, down itu turun. Jadi menghitung turun, tapi kalau di Indonesia ini ya sebenarnya lebih tepatnya menghitung mundur begitu ya guys ya. Countdown 1, jadi menghitung mundur satu turn, satu giliran seperti itu. Create two lucky finds in hand ya. Create two lucky finds in hand. Ya, jadi create itu membuat dua lucky finds ya, penemuan yang beruntung di tangan. Lucky itu beruntung, finds itu penemuan. In hand di dalam tangannya. Tangan kalian pasti udah tahu lah. Nah, ini kartunya lucky finds seperti itu. Jadi, wah, nemu kartu nih. Bukan nemu kartu ya, nemu ini nih. Harta ceritanya begitu ya guys ya. Oke. Oke, bubble bear. Bubble artinya balon atau ya bubble ya, seperti minuman boba itu ya, dari bubble itu sebenarnya kata-katanya guys. Bear itu beruang ya, jadi gambarnya ya balon beruang begitu ya, atau beruang dari balon seperti itu ya. Oke, terakhir untuk kali ini Avorosan Trapper ya. Oke,
Aforosan ini nggak ada artinya sama kayak Rimefang tadi yang gue jelasin aja. Jadi seperti nama daerah lah, atau misalnya Padang gitu ya, atau Jawa, ya Sunda gitu ya. Nggak ada artinya gitu ya. Aforosan ini ya Aforosan aja gitu ya. Kita nyebutnya Aforosan ya. Mungkin marga atau apa seperti itulah. Trapper berawal dari kata awalnya itu adalah trap. Trap itu adalah jebakan. Nah, Nah, ada yang ingat guys? Tadi gue sebutin kalau dia jadi itu seperti pekerjaan. Ya, jadi kalau trap itu adalah jebakan, kalau trapper adalah orang yang membuat jebakan seperti itu. Nah, otak kalian ini mulai nih ya. Gue yakin lah kalau kalian tuh pinter gitu ya. Jadi gue juga belajar ya awalnya seperti itu, nggak usah susah-susah ya, pokoknya kalau ada gitu ya, itu berarti oh ini pekerjaan, tinggal kita cari kata depannya itu trap ini artinya apa. Kalau artinya jebakan berarti pembuat jebakan, sudah gitu aja, simple tuh guys. Ya jadi itu kurang lebih bisa mempermudah cara pikir kalian, dan kalian tuh bisa belajar Inggris tuh lebih gampang gitu ya guys ya. Oke, gue artiin lagi bawahnya, when I'm summoned, ketika saya dipanggil ya begitu ya, create an enraged yeti ya, buat atau ciptakan gitu ya, enraged yeti ya. Enraged ini dari kata dasar itu rage, rage tulisannya, rage itu marah, enraged ini artinya yang mengamuk begitu ya, mengamuk, jadi mengamuk yeti. In the top three cards of your deck, di atas atau tiga kartu teratas di deck kalian, seperti itu. In, di, the top, di atas gitu ya, di atas, tiga, three itu cards, kartu, tapi ada S-nya. Nah, S ini juga sebenarnya mengartikan kata jamak, guys. Jadi kalau ada banyak kartu ya dia pakainya S gitu ya, cards. Tapi kalau cuma satu kartu ya card aja, nggak ada S-nya atau ES di belakangnya. Itu juga mempermudah kalian untuk belajar Inggris juga, gampang nih kalau ada S berarti banyak atau jamak seperti itu. Of your deck, di deck kalian seperti itu. Lalu gue dapat tadi extra copy lagi jadi 15 shard. Ya ada yang ingat shard tadi itu adalah pecahan. Ya kata dasar dari shard, SHARD. Karena dia ada banyak jadi dia pakai S, shards seperti itu. Oke guys, jadi sekian dulu dari gua, dari channel Learning by Gaming Today. Ya kita belajar dengan cara bermain game hari ini ya. Jadi gue ingatkan kepada kalian ya teman-teman, bahwa kita bisa mengambil hal-hal positif dari apa yang dirasa itu negatif dari orang-orang di sekitar kita. Wah, lu mah kerjanya main terus. Wah, lu mah kerjanya ngabisin waktu. Tapi gini guys, ya ketika kalian bermain ya usahakan kalian sambil belajar. Ya, jadi ketika kalian belajar, ya kalian ini bisa bisa tambah pinter gitu ya. Jadi nggak harus bermain tuh hanya ngabisin waktu, tapi kita juga bisa belajar. Seperti itu ya guys. Oke, terima kasih sekali lagi. Ini masih banyak banget hadiah yang gue dapet di Weekly Vault kali ini ya. Ada yang masih ingat Weekly Vault? Ya, weekly adalah mingguan, Vault itu kotak harta begitu ya. Kotak harta, kotak besi sih sebenarnya yang tadi. Mungkin ada orang tua kalian yang punya kotak besi yang pakai kunci atau kombinasi, ya itu Vault seperti itu. Ya, tapi gue gak akan jelaskan panjang lebar karena sudah cukup waktu yang dihabiskan. Gue berterima kasih karena kalian sudah nonton sampai akhir. Gue harap channel ini bisa membantu kalian belajar dan juga bisa bantu kalian melepas stres ya, karena kita sambil bermain gitu guys ya. Oke, sekian dulu. Thank you guys for watching. See you next time.